Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Umar Afif dari Fakultas Teknik Prodi Tata Busana kelas Busana A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar dan hakikat desain pembelajaran sebagai dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Dina Ampera, MSI, dan Bapak Nur Basuki, SPD, MPD. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai oleh berbagai segi sudut pandang, antara lain adalah pertama sebagai disiplin, yang kedua sebagai ilmu, dan yang ketiga sebagai sistem, dan yang keempat sebagai proses. Jadi, desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media, teknologi komunikasi, dan isi untuk membantu mentransfer ilmu pengetahuan secara efektif dari guru ke peserta. Idealnya, proses ini hanya dapat terjadi karena adanya informasi-informasi dari teori-teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan yang hanya dapat dilakukan oleh siswa dan yang dipandu oleh seorang guru, atau yang dapat dilakukan oleh komunitas. Sekarang kita akan masuk ke tujuan dari desain pembelajaran. Desain pembelajaran bertujuan untuk mencapai solusi terbaik dari pemecahan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Katakan bahwa suatu desain muncul karena adanya kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan masalah. Dasarnya, suatu desain adalah proses yang bersifat linier yang diawali dengan pemenuhan kebutuhan, kemudian mengembangkan rancangan untuk merespon kebutuhan. Selanjutnya, rancangan tersebut akan diuji cobakan dan hasilnya akan dievaluasi. Kemudian, adanya manfaat dari sistem pembelajaran. Manfaat dari sistem pembelajaran ini terbagi atas 4. Yang pertama, arah dan tujuan pembelajaran harus direncanakan secara jelas. Yang kedua, dapat menuntun guru pada kegiatan sistematis. Yang ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, dapat memberikan umpan balik pada sistem pembelajaran. Dan adanya komponen-komponen dari sistem pembelajaran. Komponen-komponen dari sistem pembelajaran ini terbagi atas 5. Yang pertama adanya siswa, yang kedua adanya tujuan, yang ketiga adanya kondisi, dan yang keempat adanya sumber-sumber belajar, dan yang kelima adanya hasil belajar. Komponen pertama adanya siswa. Keputusan-keputusan yang diambil harus direncanakan dengan desain sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemampuan dasar siswa, baik itu secara bakat, motivasi belajar, dan gaya belajar siswa itu sendiri. Komponen kedua adalah tujuan. Tujuan adalah komponen terpenting dalam pembelajaran setelah komponen siswa. Komponen yang ketiga adalah kondisi. Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan khusus seperti yang telah dirumuskan pada awal pembelajaran. Komponen keempat adalah sumber belajar. Sumber belajar ini berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Lalu yang kelima adanya komponen hasil belajar. Komponen hasil belajar ini berkaitan dengan pencapaian dalam tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan pada awal pembelajaran. Selain dari komponen-komponen sebelumnya, ada juga komponen utama dari desain pembelajaran. Yang pertama adanya pembelajar, yang kedua adanya tujuan pembelajaran, yang ketiga adanya analisis pembelajaran, yang keempat adanya strategi pembelajaran, yang kelima adanya bahan ajar dari pembelajaran, yang kelima adanya penilaian pembelajaran. Di situ dijelaskan adanya kriteria dari desain instruksional. Desain instruksional ini terbagi atas 4 macam. Pertama adanya berorientasi pada siswa, yang kedua adanya berpijak pada pendekatan sistem, yang ketiga adanya
teruji secara empiris, dan yang keempat adanya hubungan perencanaan dan desain pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran adanya teori pembelajaran yang mendasari desain pembelajaran. Ada terbagi atas 3, yaitu behaviorisme, yang kedua kognitivisme, dan yang ketiga konstruktivisme. Nah, ini adalah penjelasan dari teori behaviorisme. Lalu kemudian adanya implementasi prinsip behaviorisme dalam desain pembelajaran. Nah, berikut ini adalah penjelasan untuk aplikasi prinsip kognitivisme dalam pembelajaran. Karakteristik teori belajar konstruktivisme. Nah, yang pertama adanya pentingnya proses kegiatan belajar dan evaluasi belajar. Yang kedua adanya peran siswa lebih utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adanya peran pendidik sebagai tutor, fasilitator, dan mentor. Dan yang keempat adanya mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh, menganalisis, dan informasi. Nah, pada gambar di samping adanya contoh dari teori belajar konstruktivisme. Adanya model-model dari desain pembelajaran. Nah, secara umum, model-model dari desain pembelajaran ini diklasifikasikan oleh 5 contoh model. Yang pertama adalah model berorientasi kelas. Nah, biasanya model ini digunakan untuk mendesain pembelajaran level mikro yang hanya dilakukan selama 2 jam pembelajaran atau lebih. Yang kedua adanya model pembelajaran berorientasi sistem. Nah, model pembelajaran ini biasanya ditujukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas seperti desain sistem suatu pelatihan dan kurikulum sekolah. Yang ketiga ada model berorientasi produk. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Biasanya media yang digunakan adalah multimedia pembelajaran, lalu video pembelajaran ataupun modul. Lalu yang keempat adanya model prosedural. Nah, yang kelima adanya model yang melingkar. Nah, ini merupakan akhir dari pembelajaran ini. Nah, di sini saya ingin memberikan kata-kata motivasi untuk kalian semua, yaitu jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus ganya. Kalau kau menginginkan sesuatu, maka raihlah. Dari Chris Gardner. Sekian pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.